Oke, kita kembali lagi dalam pembahasan materi sosiologi. Pada materi sebelumnya, kita sudah bahas tentang konsep dasar sosiologi. Karena kalian sudah paham kan, apa sih itu sosiologi, apa sih yang dipelajari di dalam sosiologi. Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Kemarin kalian juga udah tahu, apa sih masyarakat itu? Kapan sih suatu kondisi disebut sebagai masyarakat? Sekarang kita masuk ke dalam objek sosiologi, objek kajian sosiologi. Karena sosiologi itu membahas tentang masyarakat, yang pasti objek sosiologi itu adalah masyarakat. Fokusnya kepada hubungan timbal balik antar manusia dengan manusia lainnya, antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok, serta bagaimana proses yang timbul dari hubungan tersebut. Nah, hubungan timbal balik yang timbul dari masyarakat inilah yang disebut sebagai interaksi sosial. Jadi, objek kajian sosiologi itu adalah masyarakatnya, bagaimana masyarakat itu berhubungan dengan masyarakat lainnya. Nah, ada dua hal objek dalam sosiologi, yaitu objek material dan objek formal. Nah, apa sih objek material dan objek formal itu? Oke, kita bahas satu-satu. Objek material itu adalah segala hal yang mempengaruhi kehidupan sosial manusia, seperti gejala-gejala sosial. Jadi, yang dimaksud dengan objek material ini adalah bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya yang terlihat dalam gejala sosial. Nah, gejala sosial itu apa? Gejala sosial itu adalah hal-hal yang mempengaruhi aktivitas manusia. Nah, itu yang objek material. Kalau dalam arti sempitnya, objek material itu adalah hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi misalnya ada suatu kondisi di mana masyarakat itu perlu berkumpul. Nah, dia berkumpul untuk apa? Misalkan mereka berkumpul di pasar untuk melakukan proses tawar-menawar. Nah, dalam proses tawar-menawar itu juga disebut sebagai interaksi. Jadi, objek material sosiologi adalah apa saja hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat. Baik itu yang berhubungan dengan proses sosial maupun yang berhubungan dengan struktur sosial. Lalu yang kedua, ada objek formal. Nah, objek formal ini apa? Tadi, objek material itu kan prosesnya. Nah, yang objek formal itu adalah proses yang lahir dari hubungan masyarakat itu sebagai anggota masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan objek formalnya ini adalah manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi, yang disebut sebagai objek formalnya itu berfokus kepada si individunya atau kepada si masyarakatnya itu sendiri. Jadi, kalau simpelnya gini, kalau kalian belajar tentang objek sosiologi itu apa, ya objek sosiologi itu adalah masyarakat. Ada dua, ada objek material dan ada objek formal. Objek material itu adalah hal-hal yang ada di dalam masyarakat. Objek formalnya itu adalah masyarakatnya itu sendiri. Gak jauh-jauh kok kalau dalam hubungannya dengan masyarakat, apa yang kita pelajari, apa yang menjadi objek sosiologi, ya itu hubungannya, hubungan timbal baliknya, atau yang kita sebut sebagai interaksi sosialnya. Nah, itu ya objek sosiologi. Lalu kita harus ketahui, kemarin udah pengertian, tadi juga udah objek kajiannya. Sekarang, kenapa sih sosiologi itu harus dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Sosiologi dikatakan sebagai ilmu pengetahuan itu karena dia punya ciri-ciri. Ciri-ciri yang mengindikasikan dia itu adalah um, ilmu pengetahuan. Nah, sosiologi punya 4 ciri-ciri. Kalau disingkat sih bisa kalian sebut sebagai etapunon biar gak lupa gitu kan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Comte, oleh Auguste Comte dalam perkembangan pemikiran masyarakat itu ada 3 tahap. Tahap teologis, metafisika, dan positivistik. Nah, tahap positivistik itu adalah tahap di mana tahap final dari pemikiran manusia yang sudah didapatkan dari hasil pengamatan yang nyata. Nah, begitu juga sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, kita lihat bahwa objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat, maka ciri-cirinya itu juga kita lihat dari masyarakat itu sendiri. Yang pertama, sosiologi itu bersifat empiris. Empiris itu nyata. Apa yang nyata? Bahwasanya apa yang terjadi di masyarakat itu bisa kita lihat secara nyata, secara rasional, tanpa adanya asumsi-asumsi kita. Jadi, sosiologi itu bersifat empiris karena apa yang dikaji di dalam sosiologi
itu didapatkan dari observasi yang nyata, hasil pengamatan kita terhadap apa yang ada di dalam masyarakat. Jadi intinya, empiris itu adalah pengamatan yang nyata. Lalu yang kedua, ada sosiologi bersifat teoritis. Nah, ini perlu kalian pahami bahwasanya di dalam sosiologi ada 3 faktor yang sangat penting. Yaitu yang pertama teori, yang kedua metodologi, yang ketiga adalah public speaking. Jadi nggak heran kalian kalau ketemu anak sosiologi pasti pintar ngomong semua. Jadi yang kedua, sosiologi bersifat teoritis itu bahwasanya setelah para sosiolog atau kita-kita nih yang udah melihat hasil pengamatan tadi, kita abstraksi menjadi sebuah teori, menjadi sebuah hasil pengamatan, itu disebut dengan teoritis. Nah, sosiologi seperti itu. Apabila kita sudah mengamati, maka kita akan mengabstraksi hasil pengamatan kita itu menjadi sebuah teori. Makanya selalu terjadi perkembangan ilmu sosiologi berdasarkan perkembangan masyarakatnya. Lalu yang ketiga, sosiologi itu bersifat kumulatif. Nah, kumulatif itu artinya kumpulan, penjumlahan, banyak. Jadi, setelah hasil abstraksi tadi kita simpulkan, kita analisis, maka sosiologi ini juga dikenal sebagai ilmu berparadigma ganda. Jadi kita dapat melihat masalah yang ada di dalam masyarakat itu tidak hanya dari satu sudut pandang. Jadi banyak teori yang ada di sosiologi selalu berkembang, ada teori sosiologi klasik, modern, postmodern, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi yang kumulatif ini apa? Itu ketika teori-teori sosiologi tadi mengalami perkembangan, mengalami penyempurnaan sehingga hasil pengamatan yang kita lakukan di masyarakat tadi itu bisa lebih sempurna lagi. Begitulah bagaimana kompleksnya sosiologi dalam menganalisis masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang keempat, bersifat non-etis. Nah, non-etis di sini, ini nih asiknya orang sosiologi. Kita itu mengamati semua masyarakat, kita itu mengamati apa yang ada di dalam masyarakat itu dengan kacamata kita sendiri. Jadi, anak sosiologi itu keren ya, karena banyak hal yang dia lihat dengan kacamata yang dia gunakan. Jadi, seseorang sosiolog itu harus punya pemikiran yang non-etis. Non-etis ini bagaimana? Dia tidak lihat baik dan buruknya suatu masalah di masyarakat. Karena tugas seorang sosiolog itu ya dia memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat tanpa ada asumsi dia sendiri. Jadi seorang sosiolog nggak boleh ngejudge bahwasanya masalah ini buruk, bahwasanya masalah ini baik. Jadi apa yang ada di dalam masyarakat itu kita lihat, kita teliti dengan kacamata, sudut pandang, teori yang kita gunakan, sehingga kita bisa memecahkan. Kita nggak lihat baik atau buruk. Jadi kalau misalkan nih ada fenomena LGBT gitu, kalian pasti ngira, apa sih LGBT itu bla 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 bla. Nah, kita sebagai seorang sosiolog nggak ngelihat itu buruk. Kita ngelihat, oh kenapa sosiologi ini terjadi? Apa penyebab sosiologi ini terjadi? Nah, LGBT merupakan sebuah perilaku menyimpang. Kenapa perilaku menyimpang itu terjadi? Apa yang harus kita lakukan supaya perilaku menyimpang itu tidak terjadi? Maka di situ perlu ini sosiologi sebagai ilmu yang non etis. Kita nggak lihat baik dan buruknya, tapi kita sangat berperan penting untuk menemukan pemecahan masalah dari pemecahan masalah yang ada di dalam masyarakat tersebut. Makanya keempat ciri-ciri sosiologi ini saling berkaitan dalam hal kita memecahkan masalah di dalam masyarakat. Tidak hanya masalah ya, semua hal yang ada di dalam masyarakat ini, kalau kita ingin menjadi seorang sosiolog, maka kita harus berpegang kepada 4 hal ini. Ada etakunon, empiris, teoritis, kumulatif, dan etis. Kamu akan melihat apa yang ada di dalam masyarakat secara nyata, lalu kamu abstraksi hasil pengamatan kamu tersebut menjadi sebuah konsep atau sebuah teori, di mana nanti teori kamu itu akan disempurnakan lagi oleh orang yang meneliti hal yang sama, atau kamu tertarik lagi menelitinya, maka kamu akan melakukan penyempurnaan dari teori atau hasil pengamatan tadi. Lalu jangan lupa untuk selalu bersikap non-etis dalam menilai sebuah masalah. Jangan lihat baik dan buruknya, tapi lihat kenapa dan mengapa, dan harus kita cari penyelesaian dari masalah tersebut. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah
nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe. Kita jumpa lagi di pembahasan materi berikutnya. Salam hangat untuk kalian semua. Tetap semangat.